Selamat pagi saudara-saudara. Sekarang kita lanjutkan perkuliahan bab 10 dengan topik biaya modal atau cost of capital. Di chapter ini kita akan berbicara sumber-sumber pendanaan jangka panjang, kemudian komponen-komponen biaya, kemudian WACC, kemudian flotation cost. Apa itu flotation cost? Flotation cost adalah biaya penerbitan dan bagaimana faktor risiko. Nah, secara garis besar, yang namanya pendanaan jangka panjang itu terbagi dalam 3 kelompok, yaitu utang jangka panjang, preferred stock, dan common stock. Yang dimaksud dengan common stock di sini bisa dibagi dua, penggunaan laba ditahan yang merupakan akumulasi dari laba yang disisihkan oleh perusahaan setiap tahun, atau yang kedua penerbitan saham baru. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita coba lihat secara mind map bagaimana biaya modal itu. Nah, kita lihat di sini sumber pendanaan jangka panjang yang tadi kita sudah ketahui bersama, kita bagi utang, preferred stock, dan laba ditahan serta penerbitan saham baru. Nah, utang, saudara bisa menggunakan utang melalui dua kemungkinan. Pertama, saudara pinjam bank. Berarti kalau kita bicara topiknya tentang cost of capital, biaya modal, maka saudara bisa tanya ke bank, berapa bunga bank? Oke, katakan misalnya hari ini bank menyatakan bunganya 11%, itulah yang menjadi cost of debt alias biaya utang, atau biasa kita singkat sebagai KD. Nah, masalahnya kalau kita menerbitkan obligasi. Kalau penerbitan obligasi, maka cost of debt-nya yang kita pakai adalah yield to maturity atau YTM. Apa itu yield to maturity? YTM adalah tingkat hasil bila mana obligasi tersebut kita pegang sampai dengan jatuh tempo. Nah, secara garis besar, kita buat rumus approximate YTM, rumus kurang lebih untuk mencari yield to maturity didapat dari I, yaitu kupon interest, ditambah M, nilai maturity adalah sebesar nilai par. Jadi kalau penerbitannya 1.000, maka jatuh temponya 1.000. V adalah nilai debt obligasi hari ini. N, jumlah jangka waktu jatuh tempo mulai dari hari ini sampai dengan saat jatuh temponya obligasi. Nah, sementara bawah sama, cuma bedanya di tanda plus. Nah, YTM inilah yang kita sebut sebagai cost of debt dari penerbitan obligasi. Nah, untuk mencari cost of debt, agar konsisten dengan saham-saham, maka harus kita kalikan setelah pajak. Berarti KD kalikan 1 minus TAX. Itu rumus umum cost of debt. Terus, alternatif berikutnya adalah kita menggunakan pendanaan saham preferen. Nah, saudara sudah pernah belajar minggu lalu bagaimana menggunakan zero stock growth model ketika saudara melakukan valuasi saham. Nah, rumusnya tinggal dibalik. Berarti kalau dulu P0 sama dengan dividen bagi KP, sekarang dibalik saja. KP sama dengan dividen dibagi NP. Kenapa ini berubah menjadi NP? NP adalah singkatan dari net profit, hasil bersih. Didapat dari harga saham preferen dikurangi flotation cost. Apa itu flotation cost? Flotation cost adalah biaya penerbitan. Oke? Nah, kemudian berikutnya adalah laba ditahan. Perusahaan memperoleh laba tiap tahunnya. Nah, tiap tahun tersebut, laba tersebut ditahan dipergunakan untuk pengembangan usaha. Maka kita bisa menghitung cost dari laba ditahan yang kita sebut KS, atau cost of common stock. Nah, untuk menghitung KS laba ditahan ini, ada 3 kemungkinan, 3 rumus yang bisa kita pergunakan. Pertama, kita pakai CAPM, Capital Asset Pricing Model, di mana KS sama dengan KRF tambah beta kalikan KM min KRF. Ya, ini sudah pernah saudara peroleh. Kemudian yang kedua DDM, Dividend Discount Model, dengan menggunakan Constant Growth Model. Kalau dulu P0 sama dengan D1 bagi KS plus G, sekarang kita ubah saja. Berarti KS sama dengan D1 plus P0 plus G. Ingat, D1 adalah dividen tahun depan. Didapat dari mana? D1 sama dengan D0. Kalikan 1 plus G. Kemudian alternatif ketiga, kita bisa menggunakan bond yield. Bond yield ini
tingkat hasil dari obligasi pemerintah yang bebas risiko. Plus ditambahkan dengan premi risikonya. Nah, tergantung kalau bisnisnya seperti consumer good, tentu premi risikonya rendah dibanding bisnis pertambangan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kita terbitkan saham baru. Nah, kita kasih kode KN. Nah, kalau KN, rumusnya hampir sama dengan DDN, tetapi ini D1 dibagi NP. NP-nya tetap sama, yaitu net profit. Didapat dari price, harga saham, dikurangi dengan biaya penerbitan. Sementara D1-nya sama, D0 kalikan 1 plus Q. Nah, masalahnya tidak mungkin perusahaan menggunakan 100% utang. Kadang-kadang dia menggunakan pembauran antara utang, preferred stock, laba ditahan, atau penerbitan saham baru. Maka berapa biaya modalnya, itulah yang kita sebut sebagai WACC. Weighted Average Cost of Capital. Saya ulangi, Weighted Average Cost of Capital. Artinya, rata-rata tertimbang biaya modal. Nah, rata-rata tertimbang biaya modal didapat dari WD. WD itu apa? Proporsi utang, dikalikan KD 1 minus TAC, kita ambil dari atas, tambah WP, proporsi preferred stock, kalikan KP, tambah WS, kalikan KS. Nah, kalau WD proporsi utang didapat dari jumlah utang dibagi jumlah utang plus preferred stock plus common stock. Sementara proporsi preferred stock atau WP didapat dari PS dibagi total, debt plus preferred stock plus common stock. Sementara WS didapat dari proporsi common stock, CS sama dengan D plus PS plus PS. Oke? Dari sini kita kembali lagi ke tadi PowerPoint kita, karena ada contoh-contoh di sana. Nah, oke, rumusnya sama persis. Ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang biaya utang. Nah, seandainya perusahaan menerbitkan obligasi, ini adalah rumus umum dari penilaian obligasi. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara yield to maturity, kita melihat itu yang kita cari adalah RD-nya, itu yield to maturity. V-nya adalah nilai utang hari ini, I-nya adalah kupon interest rate, M-nya nilai maturity. Nah, kita lihat contohnya. Ada perusahaan namanya Harvard Corporation mengeluarkan 10 lembar obligasi dengan jangka waktu 4 tahun dengan nilai nominal 3.000 per lembar dengan bunganya 20% dan harga jual obligasi. Berarti nilai nominal adalah nilai par. Inilah yang akan menjadi nilai pada saat maturity. Nah, ini nilai maturity. Harga jual obligasi adalah harga jual hari ini, B0. Nah, kemudian kuponnya berapa? Kuponnya 20% darikan 3.000, berarti sekitar 600. Berarti tiap tahun kita akan terima 600. Pada akhir periode kita terima juga nilai maturity, nilai pokoknya. Nah, sekarang kita mencari RD-nya. Nah, kalau model seperti ini, berarti Anda harus menggunakan trial and error dan interpolasi. Mungkin saudara masih ingat waktu pelajaran penilaian saham. Ketika ada variabel growth, bukan penilaian saham, tetapi capital budgeting teknik minggu lalu. 2 minggu yang lalu, di situ saudara ada mencari IRR. IRR juga menggunakan trial and error, kemudian interpolasi. Nah, ini juga sama. Masalahnya, saya tadi sudah mengemukakan di slide awal. Nah, ada rumus yang kita sebut yield to maturity. Nah, kita masukkan saja. Nah, kita lihat di sini rumus yield to maturity-nya, I tambah M min V bagi N dibagi M plus V bagi 2. Interestnya kuponnya berapa? 600. Nilai maturity-nya berapa? 3.000. Berapa nilai utang, nilai obligasinya hari ini? 2.900. N-nya berapa tahun? Tadi kita lihat 4 tahun. Maka 3.000 tambah 2.900 bagi 2, ketemu angka 21% atau hampir sama dengan 20,87. Kalau tarif pajak di Amerika 40%, berarti rumusnya KD kalikan 1 minus TAC berarti sama dengan 12,52. Itulah cost of debt dari obligasi tersebut. Oke? Kalau sudah, kita lanjutkan dengan saham preferen. Saham preferen ini menggunakan model valuasi zero growth model yang telah saudara pelajari pada saat penilaian saham.
Nah, rumusnya bagaimana? Sama tadi. Nah, ini asumsinya tidak ada biaya penerbitan. Kalau ada biaya penerbitan, berarti kita pakai flotation cost. Flotation cost didapat dari harga saham dikurangi dengan biaya penerbitan. Contoh, perusahaan Harvard Corporation mengeluarkan saham preferred dengan harga Rp100, berarti ini price-nya. Dividen yang dibayarkan tetap sebanyak $9. Berarti berapa cost of preferred stock-nya? Berarti 9 dibagi 100 sama dengan 9%. Itu biaya saham preferred atau kita sebut KP. Saya lebih senang menggunakan istilah KP karena K itu menunjukkan cost. Kalau R ini menunjukkan required return. Oke. Waktu itu sudah pernah kita bahas ketika kita membuat valuasi saham. Kenapa saya ubah dari RP jadi RS ke KP dan KS? Karena terkait dengan hari ini biaya. Kalau biaya maka kodenya mestinya K, yaitu cost. Nah, kita sudah pelajari dua, debt dan preferred stock. Sekarang kita lanjutkan common stock, yaitu laba ditahan terlebih dahulu. Nah, tadi masih ingat, laba ditahan bisa dipergunakan 3 pendekatan, yaitu CAPM, dividen diskon model, yaitu constant growth model, dan yang ketiga menggunakan bond yield plus risk premium. Kita lihat satu persatu. Nih, rumusnya sama persis. Kita lihat contohnya. Katakanlah risk free rate, kita pergunakan CAPM terlebih dahulu. Risk free rate-nya 7%, market return-nya 13%, betanya 1,2. Berarti berapa? Tinggal masukkan. Berarti KS sama dengan KRF 7%, tambah beta 1,2 kalikan KM 13 dikurangi RF 7%. Nah, berarti 13 kurangi 7 sama dengan 6%, kalikan 1,2 tambah 7%. Berarti cost of return earning atau KS dengan menggunakan pendekatan CAPM adalah 14,2. Bagaimana kalau dengan menggunakan pendekatan DCF? Nah, kita lihat datanya. Berapa dividen yang dibayarkan hari ini? 4,19. Berapa pertumbuhannya? 5%. Berapa harga sahamnya? 50. Tinggal masukkan dalam rumus. Berarti dividen tahun depannya berapa? 4,19 dikalikan 1 tambah growth-nya 5% sama dengan 4,3. Nah, 4,3 dibagi P0 50 ditambah growth-nya 5% sama dengan 13,8. Oke? Ini KS berdasarkan pendekatan DCF. Tadi yang pertama menggunakan CAPM 14,2, menggunakan DCF 13,8, dan nanti satunya lagi adalah bond yield plus risk premium. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengetahui pertumbuhan perusahaan? Biasanya kita menggunakan yang namanya sustainable growth rate. Sustainable growth rate didapat dari 1 min DPR, dividend payout ratio, dikalikan ROE. Nah, sekarang kita lihat, katakanlah dividend payout ratio perusahaan adalah 65%. Berarti 1 kurangi 65% sama dengan 0,35. ROE kita lihat dari neraca dan laporan laba rugi, kita ketahui misalnya ROE-nya 15%. Berarti growth sustainable, growth jangka panjang perusahaan adalah 5,25. Ini yang tadi kita masukkan di sini 5%. Oke? Sekarang tadi CAPM sudah, sekarang DCF sudah, sekarang bond yield plus risk premium. Nah, kalau bond yield risk premium berarti kita cek. Katakanlah suku bunga obligasi pemerintah hari ini 10%. Kemudian premi risiko untuk bisnis yang bergerak di bidang industri tersebut 4%. Berarti 10 tambah 4 sama dengan 14%. Berarti untuk cost of laba ditahan, KS, ada 3 alternatif. Tadi yang pertama hasilnya 14,2, ini CAPM. Kemudian dengan menggunakan DCF, kita ketemu hasil 13,8. Kemudian bond yield plus risk premium 14%. Nah, biasanya kalau perusahaan melakukan proyeksi, tentu kita cari biaya adalah biaya yang terbesar. Berarti kita pakai yang 14,2%. Namun itu semua tergantung kebijakan perusahaan. Oke? Nah, terus bagaimana kalau perusahaan menerbitkan saham baru? Nah, kalau menerbitkan saham baru, nanti ada biaya penerbitan.
Maka bagian bawahnya, nah, biaya penerbitannya itu kita sewa underwriter dan macam-macam itu ya, kantor akuntan publik, lawyer, kemudian financial appraisal, itu adalah semua ada biayanya. Nah, kemudian kasusnya masih sama, sekarang bedanya ini ada flotation cost. Flotation cost-nya adalah 15% dari harga jual. Berarti 1 dikurangi 15%, kalikan harga jualnya. Maka ketemu KN-nya, New Common Stock, tadi di kertas saya sebutkan KN, New Common Stock, 15,4. Lebih mahal dibanding laba ditahan yang tadi paket yang tertinggi saja 14,2. Ini adalah 15,4. Nah, berarti kita sudah dapat cost of debt, cost of preferred stock, cost of laba ditahan, dan yang terakhir adalah cost of new stock. Nah, masalahnya tadi perusahaan kan tidak menggunakan 100% utang. Maka bisa saja kita pergunakan bauran. Bauran itu yang kita sebut WACC, Weighted Average Cost of Capital. Didapat dari WD kalikan KD 1 minus TAC tambah WP kalikan KP tambah WS kalikan KS. Rumus ini saudara perbaiki, lihat catatan saya saja. Nah, katakanlah bobot utangnya 30%, bobot saham preference 10, dan bobot common stock-nya 60%. Ya tinggal dikalikan saja. Berarti rata-rata tertimbang biaya modal perusahaan itu adalah 11,1%. Oke? Bisa? Kita lanjutkan. Faktor apa sih yang mempengaruhi komposisi WACC perusahaan? Tergantung kondisi pasar. Ya, nanti akan membuat market value of equity, market value of common stock akan suruh naik. Kemudian struktur modal perusahaan dan kebijakan dividen, karena bicara tentang tadi yang namanya ada sustainable growth rate. Kebijakan investasi perusahaan, itu juga akan mempengaruhi. Oke? Berarti selesai sudah pembicaraan kita tentang cost of capital. Selamat pagi.